Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok ini? Ya, dia adalah Soekarno, sang proklamator bangsa Indonesia pada tahun 1945. Jika Anda tidak mengenal Soekarno, maka status kewarganegaraan Anda perlu dipertanyakan. Nah, di Indonesia sendiri, Soekarno ini sangat terkenal dengan kewibawaannya, dengan orasinya yang dikenal sebagai orator ulung, dikagumi oleh mayoritas bangsa Indonesia, dan banyak tokoh di dunia yang mengagumi beliau, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang berteman baik dengan sosok Soekarno ini, seperti kepala pemerintahan Uni Soviet yakni Nikita Khrushchev dan pemimpin revolusi Kuba yakni Fidel Castro. Ternyata sosok Soekarno ini memiliki pemikiran yang progresif, yakni pemikiran yang berkemajuan. Tetapi dengan ketenaran Soekarno, dengan martabat yang dimiliki oleh Soekarno, mampu membawa Indonesia lebih bermartabat dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ternyata banyak sekali pemikiran-pemikiran tokoh dunia, khususnya di Islam, itu mempengaruhi pemikiran Soekarno. Dan tentunya tokoh-tokoh yang dikagumi ini memiliki pengaruh juga di wilayahnya, seperti Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini merupakan salah satu tokoh yang ada di Mesir, pemimpin revolusi, meskipun memiliki beberapa murid yang lebih tenar, yakni Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini terkenal di Mesir sebagai penggerak revolusi, sebagai penggerak konsep revolusi di Mesir untuk mengusir para penjajah seperti Inggris, Prancis yang menduduki Mesir pada saat itu ya. Sama seperti di Indonesia, pemikiran Soekarno ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Meskipun tidak semua pemikiran dari tokoh-tokoh itu diambil oleh Soekarno ya, tidak. Selain Jamaluddin Al-Afghani, Soekarno ini ternyata memiliki peran yang penting bagi kemajuan bangsa, karena pada saat itu Indonesia lebih banyak terjebak pada Islam tahayul atau pemikiran-pemikiran tahayul yang membuat masyarakat itu lebih terbelakang, lebih konservatif. Tapi dengan pemikiran Soekarno itu yang digabungkan dengan praktik sosialisme yang ada di Indonesia, maka Soekarno mampu membangkitkan Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan. Dan tentunya Soekarno tidak sendirian. Tentunya Soekarno dibantu oleh para teman-temannya, para kawan-kawannya seperjuangan untuk membawa Indonesia menuju kemerdekaan. Selain Jamaluddin Al-Afghani, ternyata Soekarno itu juga mengagumi sosok Mustafa Kemal Atatürk, yakni seorang pemimpin revolusi Turki yang membawa Turki dari alam kegelapan ke alam yang terang-benderang. Maksudnya itu adalah revolusi Turki yang berbentuk republik seperti yang kita kenal saat ini. Jadi itulah beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Insinyur Soekarno, seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Mustafa Kemal Atatürk. Dan tentunya Soekarno juga memiliki kekurangan yang tidak perlu diikuti. Ya, contohnya saja ketika Mustafa Kemal Atatürk itu dunia mengecam Mustafa Kemal Atatürk, tetapi Soekarno malah memujinya sebagai pembawa revolusi. Tapi ingat, yang dipuji oleh Soekarno itu adalah caranya merevolusi bangsa Turki, caranya merevolusi. Dan saat itu Indonesia juga ingin merevolusi, yakni dari pemerintahan Hindia Belanda menuju pemerintahan yang dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri, oleh orang-orang pribumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam persatuan.